السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما. اللهم آمين. Hadirin jamaah salat maghrib, para bapak, para ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir dalam majelis ilmu. Yang kita memohon kepada Allah semoga majelis yang kita adakan diberkahi oleh Allah dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan sebagai bekal kelak ketika menghadap kepada Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi pengajian kita di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Cuma mungkin agak sedikit perbedaan karena pertemuan kita adalah sebulan sekali, sehingga untuk lebih efisien pada setiap pembahasannya, kita tidak bahas setiap hadisnya, tapi kita ambil yang pilihan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kita bawakan dari sebuah kutaib atau buku kecil yang di sini beri judul 300 hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim yang terambil dari kitab Riyadhus Shalihin, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abu Abdurrahman Abdullah ibn Ahmad al-Iryani hafizallahu ta'ala. Jadi beliau berinisiatif di dalam bukunya ini hanya mencantumkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim saja, muttafaq alaih. Dan sebagian ulama mengatakan bila Anda mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka yufidul yakin. Artinya kita meyakini betul bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya. Kedudukannya sama seperti Al-Quran, di bawah Al-Quran. Ini hadis kalau diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Dan kaum muslimin kalau sudah mendengar hadis Imam Bukhari Muslim, dia tenang, karena yakin bahwa hadis tersebut sudah pasti sahih, sudah pasti sahih. Setelah pembahasan kitab bab taubat, selanjutnya Imam Nawawi membawakan bab sabar. Selanjutnya beliau membawakan bab sabar. Ada dua hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah atau di dalam buku ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan kita semuanya mengetahui bahwa sabar ini termasuk di antara amalan hati. Sabar adalah
termasuk amalan hati. Dan perbedaan antara amalan hati dengan amalan anggota badan, ya jelasnya adalah kalau amalan hati maka yang beramal adalah hati kita. Kalau amalan anggota badan maka yang beramal adalah anggota badan kita. Seperti berzikir betul, salat 5 waktu, membaca Al-Quran, yang menyingkirkan gangguan di jalan, ini termasuk amalan anggota badan. Adapun amalan hati contohnya sabar, tawakal, roja, khauf, cinta karena Allah, benci karena Allah, takut, khasyah, dan yang semakna dengan ini. Ada 2 hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Hakikat orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang ketika adu badan. Sur'ah. Sur'ah itu dari kalimat musara'ah, itu adu badan. Kalau olahraga yang adu badan contohnya apa? Tinju, penggemar tinju. Enggak, yang badan. Kalau tinju kan ini pukulan. Sumo, gulat, gulat. Jadi mungkin kalau mau diterjemahkan, orang yang kuat itu bukan orang yang ketika dia gulat selalu menang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa sadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan yang kalau gulat selalu menang, berhasil yang menjatuhkan lawannya, bukan itu. Lalu siapa wahai Nabi? Beliau menjelaskan, innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Hakikat orang yang kuat itu adalah seseorang yang ketika dia sedang marah, maka dia mampu menguasai dirinya, menguasai jiwanya. Kita tahu semuanya, kalau kita itu sedang emosi, bawaannya kepengen apa? Ada 2, ya. Ada 2. Yang pertama, dia akan melampiaskan emosinya dalam bentuk tindakan. Yang kedua, melampiaskan emosinya dalam bentuk kata-kata. Ini biasanya orang yang marah. Atau mungkin digabung. Ya, digabung. Ini yang paling parah, ya. Contoh dari yang melampiaskan emosinya dengan tindakan, umpamanya kita itu marah, ya, karena satu sebab. Kemudian kita banting helm kita. Kemudian helmnya pecah. Atau umpamanya ketika kita marah, kita pukul orang lain, atau kita pukul anak kita, kita jewer anak kita. Ya, ini contoh bentuk pelampiasan dalam tindakan. Kemudian yang kedua dalam bentuk kata-kata. Jadi dia nggak melakukan apapun, nggak nempeleng, nggak nyubit, nggak nonjok, nggak lempar, nggak banting sesuatu, akan tapi kata-katanya menyerang, mengumpat, menghina, mencela, menjatuhkan lawan, dan seterusnya. Ini biasanya orang yang marah. Ya, orang yang sedang emosi biasa seperti ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa sabar. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa sabar. Berarti makna daripada sabar itu adalah ini. Orang yang bisa menguasai jiwanya. Orang yang bisa dan mampu menguasai hawa nafsunya. Ketika sedang marah, ketika sedang emosi. Ini orang yang kuat, Bapak Ibu. Dan ini hanya orang-orang apa? Orang-orang tertentu. Apalagi kalau memang ada sebab kita itu terpancing emosi.
ya mungkin baru pulang kerja, ya nembe yang beruktas, ibune wis langsung takone macam-macam. Deneng baline sore temen Bang di wis takone macam-macam. Kene ne wong anu apa ora kesu dadine. So akhirnya angkat suara. Ya, akhirnya angkat suara. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika ada seseorang minta untuk diberi wasiat, maka Nabi mengatakan la taghdab. La taghdab. Dalam hadis yang lain la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Ya, jangan marah bagimu surga. Artinya kata para ulama, jangan marah adalah jangan mengikuti bawaan dari emosi yang sedang muncul di dalam diri kita. Karena orang yang ketika sedang emosi, bawaannya itu ingin melampiaskannya. Bapak Ibu rahmatullah, berarti orang yang sabar adalah orang yang mampu menguasai jiwanya. Oleh karena itu, Allah SWT banyak sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana balasan bagi orang-orang yang sabar. Salah satunya Allah SWT berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah SWT akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang sabar tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Kenapa? Karena orang yang sabar itu dia akan menahan banyak hal. Ya, perasaannya, ya mungkin egonya, ya mungkin dari sisi kedudukannya, status sosialnya dan seterusnya. Tapi karena dia sabar dan menahan diri karena Allah SWT, maka Allah akan beri ganjaran tanpa adanya batasan. Ya, ini sabar. Dan para ulama mengacu kepada hadis tadi memberikan definisi bahwa sabar itu adalah habsun nafs. Yang dimaksud dengan sabar itu adalah menahan diri. Menahan diri. Dari apa? Dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi sabar itu bukan pasrah. Sabar itu bukan pasrah. Tapi dia cari solusi nanti. Dia cari solusi, dia mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi sabar itu adalah menahan diri untuk tidak melampiaskan, untuk tidak melakukan satu sikap, satu tindakan yang dimurkai Allah SWT. Karena sabar itu nanti ada beberapa bentuk. Ya, sabar itu ada beberapa bentuk. Nanti ada istilah sabru ala ta'atillah. Sabar ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Ada sabru ala maksiatillah, sabar untuk tidak terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah sabru ala aqdarillah wal masaib wal bala, sabar atas ketetapan Allah di musibah, ujian, sakit dan seterusnya. Ini sabar ada di tiga hal tadi. Sabar ketika melakukan ketaatan, sabar ketika tidak ikut-ikutan dalam dosa dan maksiat, lalu yang ketiga sabar ketika mendapatkan musibah atau mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Habsun nafs, menahan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasakan yamliku nafsahu indal ghadab, menahan diri. Dia mampu mengendalikan dirinya. Ini orang yang sabar. Berarti umpamanya gini, ada orang menjadikan kita itu terpancing emosi. Umpamanya kita sudah jalan, ya, ketika berkendara sudah sesuai dengan jalurnya, kemudian jalannya juga tidak ugal-ugalan, kok tiba-tiba ada orang yang membuat kita itu terpancing emosi, ya, terpancing emosi, umpamanya gunting, tiba-tiba nyalip kemudian berhenti mendadak di depan kita. Itu kan refleks, kadang kita itu langsung terpancing emosi.
Atau umpamanya ibu-ibu lagi antri di kasir, sudah ngantri panjang, kemudian tiba-tiba ana wong nyelip nang ngarepe gitu. Duh, jeung kepenak temen gitu. Itu kan memancing emosi. Maka sabar adalah kita tidak langsung segera mengumpat, tidak langsung marah-marah, tidak langsung menghardiknya, tapi kita kendalikan diri kita dulu, baru setelah itu kita melakukan tindakan. Jadi berpikir dulu, oh kira-kira cara yang baik ini bagaimana? Turun mungkin berikan nasihat kepada orang yang ugal-ugalan tadi, atau tadi yang tidak mau antri kita sampaikan, saya di sini sudah antri hampir 1/4 jam Mbak atau Bu atau Pak, ya mohon ikut antri juga, seperti itu. Nah, ini bedanya nanti dengan orang yang tidak sabar. Begitu ada orang yang nyelonong, mungkin kita langsung maki-maki, ya langsung kita maki-maki. Atau umpamanya ketika dalam bentuk musibah, kita lagi jalan, kemudian ngelenger, kejeglong, ya, kemudian ban kita jadi bocor. Bentuk sabarnya bagaimana? Bentuk sabarnya berarti ketika kita dapat musibah tadi, ya kita tahan diri, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, atau ucapan-ucapan yang bentuknya protes kepada takdir Allah, atau menuduh atau menyalahkan orang lain. Itu bentuknya sabar. Dan sabar itu ada di pukulan pertama. Kata Nabi SAW, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ada di pukulan pertama, di pas kejadian pertama kali. Jadi hadis ini itu bermula dari ada seorang wanita yang ditinggal meninggal oleh putranya, masih kecil, di masa Nabi SAW. Kemudian ketika anaknya setelah dikubur, biasa seorang wanita ketika ditinggal, apalagi ibunya ditinggal meninggal oleh anaknya, maka sedih, menangis. Kemudian dari belakang Nabi SAW melihat, lalu menyampaikan sabar. Ini sudah ketetapan dari Allah SWT, diberi nasihat. Lalu si wanita tadi mengatakan, loh Anda tidak merasakan, ini tidak melihat karena di belakangnya, tapi secara refleks langsung memberikan komentar, iya, Anda itu bisa bilang sabar, soalnya tidak merasakan seperti yang kami rasakan. Lalu setelah itu Nabi SAW pulang. Setelah pulang ada seseorang menyampaikan, tahu nggak yang tadi barusan bicara? Siapa? Nabi SAW, Rasulullah SAW. Maka si wanita tadi ya buru-buru mengejar Nabi SAW ke rumahnya dan meminta maaf. Lalu Nabi SAW mengatakan, innama sabru inda sadmatil ula. Jadi sabar itu ada di pukulan pertama. Umpamanya kita dapat musibah apa, sakit, atau mungkin mendapatkan berita yang menyakitkan, membuat kita sedih, mungkin ada kerabat meninggal, ada orang yang kita cintai meninggal dunia, maka bentuk sabarnya adalah di saat kita pertama kali mendengar musibah itu datang, kita langsung istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairan minha. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita mendapatkan musibah, istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpa. Wa khulufli khairan minha. Dan berilah ganti yang lebih baik. Ini doa kalau kita mendapatkan musibah. Sinten ingkang sampun hafal doa wow yang biasa membaca sinten? Jadi kalau kita umpamanya duitnya merebel hilang, maka istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairan minha. Kita yang pertama mengharapkan pahala, kemudian yang kedua kita tambahkan
minta gantinya yang lebih baik. Hilangnya 100.000, gantinya 500.000. Embok ceres apa? Loh ya betul. Ya kalau kita yakin betul Allah SWT akan ijabahi doa kita. Tapi kan jarang-jarang orang ketika di tengah musibah, apalagi musibahnya berat, kemudian sampai bisa berdoa seperti itu. Biasanya kalau sudah beberapa waktu, mungkin beberapa jam kemudian, kayak saya pernah takziah, ya kemudian ketika kami ingin ya memberikan ungkapan bela sungkawa kepada keluarganya, nggak ada satupun keluarga yang bisa ditemuin sing siji nangis melung-melung nyeluk ya Mbak, sing ninggal, saya siapa lagi yang akan menemani, kayak gitu. Pokoknya nggak ada yang bisa ditemuin. Itu berarti kurang sabar. Mau ditangisin bagaimanapun kalau sudah meninggal, ya sudah nggak mungkin balik lagi. Nggak mungkin balik lagi. Maka bimbingan dari agama kita adalah kalau dapat musibah seperti ini, doa. Sudah sabar. Makanya di doa takziah itu salah satu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada inna lillahi ma akhad, inna lillahi ma a'ta, walillahi ma akhad. Sesungguhnya yang kita dapatkan itu dari Allah, yang diambil itu pun dari Allah. Lalu falyasbir falyahtasib. Kita mengucapkan sabar dan jadikan musibah ini sebagai ladang untuk mendapatkan pahala. Ya, itu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita takziah. Ya. Dan sabar itu dari Allah SWT, Bapak Ibu. Sekalipun kita itu sudah ikut pengajian seperti ini, ya sedikit paham tentang teorinya, kemudian mungkin nanti kita akan sedikit jelaskan keutamaannya. Kayak tadi pahalanya tidak berbilang, tapi tetap sabar itu dari Allah SWT. Artinya dari Allah SWT itu apa? Karunia. Sama kayak seperti kita itu bisa khusyuk dalam sholat, kita itu bisa tawakal kepada Allah di dalam urusan hidup kita, itu karunia dari Allah SWT. Cuma nanti ada caranya. Nanti kita itu ada caranya. Dalil bahwa sabar itu karunia dari Allah adalah surat An-Nahl ayat 127. Allah SWT berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah dan kesabaran yang Anda miliki tidak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah perlunya kita itu untuk belajar sabar, bagaimana supaya bisa mendapatkannya. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Bukhari Muslim, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang dia itu selalu melatih diri, setiap ada kejadian apa, dia sabar, dia latih dirinya, yusabbiruhullah, maka Allah SWT akan karuniakan dia apa? Kesabaran. Ini berarti cara. Okay. Kalau tadi kita baca ayatnya bahwa sabarnya kita itu adalah karunia dari Allah SWT. Sabar ketika harga-harga barang naik, tidak mengeluh, tidak mengumpat, tidak menyalahkan ini dan itu. Ini sedikit contoh orang yang tidak sabaran atau orang yang tidak sabar. Umpamanya kita jalan kurang hati-hati, nabrak jendela. Kalau yang nggak sabar biasanya jendelanya dipukul karo ngomai. Kalau sabar berarti apa? Ya tidak mengucapkan apa-apa, dia langsung introspeksi diri. Oh berarti saya yang kurang saya yang kurang hati-hati. Kayak seperti ada orang mau masuk ke satu gedung atau ke supermarket kurang hati-hati, lawangnya sing endi tubruk bae. Dikiranya apa? Ini yang
akan buka tapi ternyata yang sebelahnya. Ya. Dan biasanya kalau yang nggak sabar dia menyalahkan. Berarti wa may yatasabbar yusabbirullah wa ma a'ta ahadun ata'an khairan minas sabr. Tidak ada pemberian, tidak ada karunia yang lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada sabar. Daripada sabar. Dan sabar itu pahit rasanya. Orang sabar itu pahit. Kayak umumnya kita bertetangga. Ya, kita sudah menjaga betul adab bertetangga. Ya, orang ngerusui rumah tanggane, tidak mengganggu dengan suara-suara musik atau yang lainnya. Pokoknya kita menjaga betul. Kalau parkir kendaraan juga kita rapi, tidak mengganggu tetangga. Tapi ternyata tetangganya sebaliknya. Nak bali kerja wis full musik. Angger kacane urung urek tanggane ya urung wae. Angger urung beduk maghrib ya urung rampung. Masyaallah. Jedar. Kemudian belum lagi nanti ketika bicara parkirnya sembarangan dan ini dan itu. Lalu kita diperintah untuk sabar. Rasanya kepriwe? Apa namanya? Makanya dikatakan wasabru mislu ismihi murrun madzaqatihi. Sabar itu seperti namanya, pahit. Rasanya pahit. Ya. Itu kan kalau kita memang berani itu kita bilangin sama tetangganya, kita gedor pintunya, Mas. Ya, itu diskotik nang ngene. Akhirnya kalau kita nggak sabar bisa jadi malah tambah rame, ya. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya. Lakin awaqibahu ahla minal asal. Akan tapi kesudahannya itu manis bagaikan madu. Ya, bagaikan madu. Dan sabar ini bagian daripada keimanan. Sabar ini bagaikan keimanan. Sabar ini adalah bagian daripada keimanan. Nabi SAW bersabda, as-sabru dhiya. Sabar itu adalah laksana cahaya yang kalau dia pegang itu panas. Itu sabar. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, ala inna sabru minal iman. Ketahuilah bahwa sabar itu adalah bagian daripada keimanan. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu seperti halnya kepala bagi tubuh kita. Kalau ada orang hidup tanpa kepala, ya enggak hidup. Makanya orang hidup tanpa sabar, dia enggak akan bisa hidup. Jadi sabar ini luar biasa. Dikatakan dalam sebuah riwayat, dahulu ada seorang terkena penyakit epilepsi. Ada seorang wanita terkena penyakit epilepsi. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah untuk sembuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau Anda bisa sabar, bagimu surga. Tapi kalau Anda mau, saya akan doakan." Maka si wanita tadi pintar, mengatakan, "Tolong doakan kepada Allah kalau saya kambuh supaya tidak tersingkap auratnya dan saya akan sabar. Karena jaminannya apa? Surga." Dan ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu, orang yang sabar itu balasannya adalah surga. Dan sekali lagi sabar itu bukan ngalah. Sabar itu tidak ngalah, tapi menahan diri untuk tidak meluapkan, mengungkapkan dalam bentuk tindakan atau ucapan yang menjadikan Allah itu murka. Sehingga kalau kayak tadi tetangga kita yang selalu mengganggu, ya mungkin kita itu perlu ngobrol bareng. Kita sampaikan, mohon maaf kalau nyalakan musik jangan terlalu keras. Ada anak kecil mungkin, atau kadang saya itu kurang bisa kalau mendengar suara yang keras seperti itu dan yang lainnya, dengan cara yang sopan. Lebih baik lagi adalah kalau kita bawa hadiah. Kalau kita bawa hadiah,
wis masih luluh. Ya, jadi kita datang sembari ngomongin bawa martabaknya 5 bungkus, gula teh, karo sirup, ya karo apa? Karo mbako. Enggak usah, bakonnya ora usah. Okay. Ya, insya Allah dia itu akan luluh. Ya, dia itu akan luluh. Adapun kalau kita lawan dengan ya egonya kita lawan dengan sifat aslinya kita, yang terjadi biasanya malah tambah berantem. Baik, sabar ada 3. Yang pertama sabar ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kayak kita sholat di saat orang lain itu tidak sholat. Ibu-ibu pakai kerudung di saat wanita lain tidak pakai kerudung. Wah, ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Dan ini berat. Makanya untuk bisa sampai kepada itu kita harus banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Ini cara agar kita bisa sabar, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian salah satunya adalah menghadirkan pahala yang besar bagi orang yang sabar. Salah satunya adalah disebutkan Allah dalam surat Ra'd ayat 24, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, Allah SWT menjelaskan bagaimana akhir dari perjalanan orang-orang yang sabar dalam ketaatan. Maka nanti akan disambut oleh para malaikatnya Allah di surga dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi kalian dengan kesabaran melakukan ketaatan dahulu di dunia, dengan negeri yang penuh dengan kenikmatan. Negeri yang penuh dengan kenikmatan. Ini hadirkan Bapak Ibu. Kayak kita sholat subuh di saat dingin seperti sekarang. Oh, ini kan butuh kesabaran luar biasa. Ya, butuh kesabaran luar biasa. Kita menjaga prinsip di zaman seperti sekarang. Kita katakan halal halal, haram haram. Ini kesabaran. Ini butuh kesabaran. Hadirkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu menghadirkan pula bentuk pengagungan kepada Allah SWT. Jadi agar kita itu bisa, selain kita usaha tadi nggih, latihan untuk sering sabar, kemudian menghadirkan tadi pahala besar, minta pertolongan kepada Allah. Yang berikutnya adalah cinta Allah SWT. Kita mencintai Allah SWT karena rasa cinta ini yang menjadi sebab terbesar kita akhirnya bisa sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Tanpa adanya perasaan ini, artinya saya sholat buat apa? Saya sholat malam buat apa? Saya ikut pengajian buat apa? Ini harus kita jawab, oh karena saya cinta Allah SWT, karena ini perintah Allah SWT. Itu yang akan menjadikan kita sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar ketika tidak terjatuh dalam dosa dan juga maksiat. Apalagi ketika sarananya itu mudah bagi kita. Sarananya mudah. Jadi ada sarana kemaksiatan di hadapan kita lalu kita tidak melakukannya. Itu bentuk sabar dari tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini berat apalagi di zaman seperti sekarang. Bagaimana caranya agar kita itu bisa sabar tidak terjatuh dalam kemaksiatan? Salah satunya adalah mengetahui bahwa di balik setiap dosa itu pasti akan ada efek yang berkepanjangan. Salah satu efek daripada dosa yang kita lakukan adalah dicabutnya nikmat. Jadi orang yang berbuat dosa, Allah SWT akan hukum dalam bentuk nikmatnya dicabut. Bisa dalam bentuk rezekinya, bisa dalam bentuk kesehatannya, dalam bentuk ketaatan istri kita, atau dalam bentuk kebaikan anak-anak kita, itu dicabut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita paham efek buruk daripada dosa, kita akan bisa sabar. Kita akan bisa
Sabar dari tidak melakukan dosa dan juga maksiat. Makanya sebagian ulama mengatakan, seperti Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwa dosa ini menyebabkan ya rezeki yang seharusnya kita dapat akhirnya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya lawan daripada dosa adalah taubat. Orang yang bertobat berarti sama dengan mengembalikan fasilitas hidupnya, kenikmatan-kenikmatannya. Ini orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah sabar ala ibtila'illah, dari musibah yang menimpa. Dari musibah yang menimpa. Ini pun masing-masing orang beda-beda. Masing-masing orang beda-beda. Ada yang mungkin diuji oleh Allah dalam bentuk sakit. Sakit pun macam-macam. Ada yang mungkin asam urat, ada yang kolesterol tinggi, ada yang jantung, ada yang liver, ada yang lambung, ada yang sakit kepala, vertigo, macam-macam. Bahkan mungkin ada yang semuanya ada. Maka semakin kita sabar, maka kita akan mendapatkan pahala. Sabar sekali lagi bukan pasrah. Bagaimana berarti? Ya kita sabar ketika musibah itu datang, kemudian setelah itu kita ikhtiar, berobat, ya konsultasi ke dokter, atau mungkin kita pakai obat-obat alternatif, pengobatan alternatif dan seterusnya, yang itu dibolehkan oleh agama dan itu tidak mengapa. Tapi ketika kita itu mendapatkan musibah sakit seperti tadi, kita harus sabar. Karena gini Bapak Ibu, kalau toh kita tidak sabar, yang namanya takdir Allah itu akan tetap jalan. Umpamanya ada orang, dia itu ditakdirkan sakit kepala 3 hari, atau vertigonya kumat selama 4 hari. Ini ketetapan Allah. Dia sabar atau tidak sabar, ya dia akan sakit selama 4 hari itu. Tapi kalau dia paham bahwa saya sabar, setelah saya sabar saya akan ikhtiar minum obat ini, ke dokter ini, ya, ke dokter itu. Toh tetap nanti sembuhnya juga di hari keempat. Bedanya apa? Bedanya kalau yang kedua dia akan dapat pahala. Yang pertama dia pahala sabar, yang kedua dia dapat pahala iman kepada takdir, yang ketiga dia dapat pahala ikhtiar. Beda dengan yang langsung mengumpat, nggak terima dengan takdir Allah SWT, mengeluh, mengumpat dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kayak seperti kondisi ketika kita bermasyarakat sampai dalam bentuk bernegara, ya, sabar Bapak Ibu, sabar. Ya, kayak seperti sebuah ungkapan ulama ketika bicara di masalah apa namanya penguasa. Okay. Ada seorang ulama, kalau tidak salah namanya Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Jadi beliau itu hidup di masa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Siapa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Seorang penguasa yang sangat zalim. Saking zalimnya, setiap orang yang tidak sependapat dengannya itu pasti akan dihukum. Hukumannya adalah penjara atau mati. Sehingga di masa beliau itu banyak para ulama yang dibunuh. Ya, dibunuh. Pada suatu hari datang beberapa orang konsultasi kepada beliau, Muhammad ibn Sirin, seorang ulama. Lalu bertanya, perlukah kita itu melawan, angkat senjata? Kata beliau, sesungguhnya kezaliman penguasa itu bagian daripada hukuman Allah. Maka sabarlah, jangan lawan hukuman Allah itu dengan pedang. Hukuman Allah jangan dilawan dengan pedang. Banyak kita itu introspeksi, bersabar. Bisa jadi memang Allah sedang tegur kita dalam bentuk kezaliman penguasa. Karena coba kita perhatikan kemaksiatan yang kita lakukan, masyarakat kita. Bandingkan antara yang sholat, antara yang ngaji dengan yang nggak sholat, nggak ngaji. Yang berbuat dosa dan maksiat, yang korupsi, yang zina, yang khamr, yang judi, bahkan judi online. Indonesia nomor 1. Seperti itu. Cara kita melihat ketika kita padukan dengan kesabaran ini.
Ya, maka sabar ini menjadi tameng kita, Bapak Ibu. Karena kita punya tugas sabar, maka kita jadikan sabar ini sebagai tameng kita dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Ya, semoga kita dikarunia kesabaran Allah SWT dengan kondisi keadaan yang ada, mungkin dari sisi kesulitan ekonomi atau mungkin dari sisi penyakit yang menahun atau dari sisi anak keturunan dan seterusnya. Semoga kita diberi kesabaran dan segera diangkat musibah demi musibah yang sedang menimpa negeri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kita ajukan dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.